Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bukhari, CGP Angkatan 10, Kota Dumai, kelas 1066. Saya akan memaparkan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran Ki HD pertama adalah peserta didik memiliki kodrat alam dan zaman masing-masing. Selanjutnya, anak memiliki kodrat alam tersebut dari lahir diibaratkan kertas yang sudah ada alur atau ada garis-garis bakat dan minat, hanya saja masih samar-samar. Nah, tugas guru adalah untuk menjelaskan kemana arah bakat minat anak tersebut. Selanjutnya, saya bertugas di SMK Negeri 5 Dumai saat ini. Kalau kita lihat dari kodrat alam, sebenarnya pendidikan kita di Indonesia sudah mencerminkan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu siswa ketika tamat di sekolah menengah pertama atau SLTP, pemerintah sudah menyediakan pilihan antara pendidikan SMA dan pendidikan SMK. Siswa dia bisa memilih sesuai passionnya mau masuk kemana. Berikutnya, seperti contoh mereka telah memilih SMK. Nah, di SMK juga oleh pemerintah sudah membuatkan pilihan-pilihan program paket keahlian. Kemudian kembali ke kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Praktik baik adalah yang terjadi saat ini adalah pemerintah dengan adanya SMA dan SMK tadi yang sudah saya sampaikan memberikan keluasan kepada peserta didik untuk memilih. Selanjutnya, di kurikulum Merdeka di SMK juga sudah memasukkan mata pelajaran pilihan sebagai upaya untuk menambah wawasan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti contoh, di SMK sudah banyak jurusan-jurusan atau kompetensi keahlian yang sesuai atau pilihan sesuai dengan keinginan murid. Contoh, anak yang dari kecil ada bakat teknik, misalnya sepeda motor contoh atau mobil, itu bisa memilih ketika dia tamat SLTP, bisa memilih masuk ke jurusan SMK yang jurusannya teknik sepeda motor atau teknik kendaraan ringan dan lain sebagainya, sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pendidikan di era 4.0, 4.0, kemajuan teknologi informasi menyentuh berbagai bidang, tidak terlepas di dunia pendidikan. Dunia pendidikan mengalami proses peningkatan yang luar biasa, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, hampir rata-rata semua siswa dibekali Android oleh orang tuanya, dan bahkan bisa kita katakan Android ini sebagai kebutuhan. Nah, terkait dengan kodrat zaman, dengan keadaan seperti ini, di mana HP Android menjadi bukan barang mahal lagi yang dipegang oleh siswa, guru tentu harus memiliki strategi bagaimana Android tersebut bisa kita manfaatkan sebagai peralatan pembelajaran. Seperti contoh, menyikapi kodrat zaman. Saat siswa berada di saat ini dengan teknologi informasi yang semakin meningkat, bagaimana upaya guru meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran, mutu pembelajaran melalui Android yang mereka miliki. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama,
kita bisa memanfaatkan handphone atau Android peserta didik kita untuk proses pembelajaran. Seperti contoh LMS atau Learning Management System yang bisa kita terapkan seperti contohnya Moodle atau e-learning. Kita bisa mengarahkan anak-anak untuk belajar melalui Moodle. Bahkan alur Merdeka yang kita pakai saat ini ketika pelatihan CGP atau PPG ini bisa kita manfaatkan, kita buat alur Merdeka tersebut di dalam Moodle. Yang intinya Moodle ini juga tidak terlalu mahal kalau diinstal di web sekolah, hanya hosting dan domain yang kita tanggung. Sementara Moodle adalah open source dan itu adalah gratis. Sekolah bisa terapkan. Kami di sekolah saya sebelumnya sudah menerapkan sejak tahun 2007 e-learning ini dengan Moodle. Siswa bisa mengakses materi di sana, siswa bisa mengerjakan ujian dan tes-tes di sana, serta bisa mengerjakan tugas juga di sana. Berikutnya ada aplikasi Quizzes. Ini bisa dipakai agar belajar lebih menarik. Kemudian ada Google Meet, kemudian ada Google Classroom. Banyak lagi, ada Canva dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan oleh guru, kemudian dirancang menjadi proses pembelajaran, menjadi media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa yang menggunakan handphone bisa belajar lebih tertarik dari situ. Harapan saya, Bapak Ibu guru seluruh yang memiliki fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan agar anak tersalurkan dengan kodrat zaman saat ini mereka berada. Kita tidak bisa memutuskan anak untuk tidak menggunakan Android karena ini sudah zamannya seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan adalah memupuk itu semua, memanfaatkan itu semua dalam proses pembelajaran. Berikutnya, kritik terhadap orang tua. Saat penerimaan siswa baru, banyak sekali kami menghadapi orang tua yang memaksakan anaknya untuk memilih satu jurusan tertentu, padahal anaknya tersebut tidak minat atau tidak memilih bakat ke jurusan itu. Alhasil, efeknya adalah siswa yang masuk ke jurusan yang dipaksakan orang tua tersebut adalah jarang masuk, kemudian sering cabut, kurang semangat belajar, putus sekolah. Melalui video ini, saya berharap orang tua bisa sadar bahwa anak-anak kita memiliki bakat dan minat. Biarkan bakat dan minat mereka jalani, mereka enjoy dalam proses pembelajaran, tidak terbebani dengan terpaksa harus memilih pilihan orang tua. Semoga anak nanti akan berkembang sesuai dengan passionnya. Di SMK sangat banyak jurusan atau kompetensi keahlian yang sesuai dengan bakat anak dan itu bisa dipilih. Demikian video singkat ini merupakan pemikiran saya terhadap apa yang dipikir atau teori dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan harus berhamba pada anak. Kita harus memikirkan perkembangan anak, kemauan, bakat dan minat anak. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.